saya pada Tua sebagai perwakilan rakyat untuk Provinsi Jawa Timur. Terima kasih yang tidak terkatakan, terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena perlu saya sampaikan di sini berkat bantuan beliau, berkat perjuangan beliau, berkat dukungan beliau yang begitu luar biasa, sehingga proposal kami dari SMA Daerah 1 Surabaya yang diajukan di tahun 2023. Karena kita mau nilai-nilai kebangsaan, meskipun adik-adik sudah sering mendengar, saya coba ulas lagi. Review sedikit. Kalau sila pertama ini gampang, lebih bisa dipahami. Semuanya bisa beragama, beribadah, punya tempat ibadah dengan leluasa, tidak ada egoisme agama. Antar agama tidak saling menjelekkan. Karena tadi itu menyampaikan pendapat di depan umum itu adalah hak asasi, tetapi tidak boleh itu kemudian merugikan hak asasi orang. Perkenalkan, nama saya Zaidina Rismawati dari SMP Dapena 1 Surabaya. Ya, saya mau menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh pelajar dalam mewujudkan cita-cita Pancasila. Selain punya cita-cita untuk diri sendiri, contohnya dokter hewan, contohnya dokter, contohnya TNI, Anda harus punya cita-cita tentang Indonesia. Ya, ini yang betul-betul melindungi Indonesia dari ancaman musuh negara lain. Nah, maka yang pertama, punyalah cita-cita tentang masa depan Anda. Yang kedua, punyalah cita-cita tentang Indonesia. Lalu gabungkanlah itu. Ya, maka Anda harus selalu ingat bahwa profesi Anda, apapun itu nantinya, itu adalah profesi yang menjadi bagian untuk mensejahterakan Indonesia. Seperti jika pembuli itu melakukan pembulian, sudah ditegur, tapi tetap melakukannya, itu bagaimana cara mengatasi pembulian? Sudah dibully tapi tetap melakukan. Ya. Kalau di sekolah Anda tahu ada yang membuli dan sudah diingatkan tapi dia masih terus membuli, maka Anda harus laporkan ke guru. Supaya apa? Supaya yang membuli berhenti membuli, yang dibuli tidak makin tertekan. Karena orang yang membuli itu sebenarnya orang yang sedang mengingkari jati dirinya sebagai manusia. Karena namanya manusia itu seharusnya dia menghargai manusia yang lain. Perkenalkan Pak Jordan, saya Advokat Konstantin. Saya berasal dari sekolah Dapena 1 SMA. Saya punya sedikit pendapat dan pertanyaan kepada Bapak Jordan. Pak, menurut pendapat saya, kelemahan paling besar di negara Indonesia itu adalah persatuan dan kesatuannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar mempersatukan hubungan dengan masyarakat? Karena menurut saya masyarakat ini terkadang lebih cenderung keras kepala. Terima kasih. Kalau ide saya sih ya gimana caranya agar untuk menjalin hubungan dengan masyarakat jadi lebih baik. Nah, masalahnya itu keras kepalanya itu kadang kayak agak nggak mau kenal, maka harus dipaksa. Ya, nah ini misalnya SMA Dapena kumpul sama SMA yang orang Hindu, ya, SMA yang ada dari orang Papua, SMA yang ada Muslim, Kristen, itu dikenal ya. Mengenal itu lebih mudah ketika kita masih muda, ya, maka harus dipaksa. Di Singapura itu dalam satu apartemen itu didesain tidak boleh etnis Tionghoa saja, India saja, atau Melayu saja. Harus ada 3 etnis ini dalam satu apartemen.
memaksa ketiga etnis ini untuk saling berhubungan, dan di lantai bawah itu disediakan hall dan didesain kegiatan di mana ketiga etnis ini bisa saling menyatu. Bagaimana cara untuk membantu kesatuan bangsa dan membimbing pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat? Cara Anda atau cara bangsa ini atau caranya siapa? Cara menurut jenengan Kalau yang dapat menghindarkan bahwa Kampung Pancasila belum sampai sejauh itu. Kampung Pancasila lebih pada gotong royong yang kuat membantu yang lemah, sehingga secara ekonomi saling membantu. Tetapi belum didesain sampai untuk mencegah hoax. Meskipun itu bisa, ya. Kalau dalam kampung itu ada komunikasi. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang ada di Kota Surabaya dan sekitarnya, dan juga yang ada di Kecamatan Gubeng. Saat ini saya bersama dengan Kang Hari dari Kim Duku Sotorojo dan saya Kim Petrus dari Kim Putar Sewu, berada di wilayah Gubeng, tepatnya di Sekolah Dapena, SMA Dapena 1. Hari ini luar biasa, ada sebuah semacam seminar atau juga pengarahan terkait dengan pengawasan kebangsaan. Bagaimana kita bisa mengantisipasi apa itu hoax, bullying, dan lain sebagainya. Telah bersama kami dua orang guru yang mendampingi murid-murid mereka di SMA ini. Selamat siang Ibu. Siang Bumin, Bapak. dengan Pak Joko. Ya, dalam hal ini Bu Min dulu ya. Bu Min, tadi tanggapan Anda terhadap acara seminar ini bagaimana Bu? Atau semacam workshop ya dalam hal ini? Ya, ini mungkin kalau kegiatan gabungan sama satu sekolah lain yaitu Superayon ini pertama kali, Ya. dan menurut kami adalah pengalaman yang baik karena salah satu nilai-nilai kebangsaan itu memang perlu ditanamkan ke anak-anak kita. Sejak dini ya Bu ya? Iya, sejak dini supaya anak-anak tertanam dan bisa mengamalkan mulai dari skup kecil, yaitu mulai dari sesama teman, sehingga nanti supaya dia ketika menjadi seorang pemimpin bisa mengamalkan pelajaran yang didapat hari ini. Dan terutama tadi yang membuat saya terharu juga ada anak inklusi kami yang dengan PD-nya bertanya dengan tegas. Menurut saya ini salah satu kami sangat mengapresiasi atas keberaniannya untuk bertanya kepada Pak Yurda. Bu, terkait dengan momen Pancasila saat ini, apakah masih relevan tidak di sekolah Ibu? Oh, menurut kami sangat relevan. Kemungkinan nanti kami juga akan mengundang Pak Yurdan untuk kelanjutan kegiatan ini. Oke, Pak Joko, bagaimana tanggapan Anda, Pak? terima kasih, saya dari SMA YBBK ya. SMA YBBK itu adalah begitu heterogen siswanya. Ada dari panti dan banyak juga dari luar pulau anak-anaknya itu. Nah, sehingga kata Pancasila itu memang sangat harus ada di sekolah itu, karena untuk menyatukan mereka dengan berbagai macam suku, budaya, bahasa. Hanya dengan Pancasila itu aja yang mereka bisa kesehariannya itu bisa enjoy gitu lah, tidak terpecah-pecah. Terkait dengan kedatangan Pak Jordan sendiri, bagaimana tanggapan Anda? Mewakili daripada siswa yang Anda bawa. Oh ya, karena Pak Yudan kapasitasnya kan sebagai dosen Pancasila juga ya, jadi tidak sekedar tahu Pancasila. Jadi Pak Yudan tahu asal mulanya dan sebagainya karena salah seorang dosen Pancasila, sehingga kupasan-kupasannya pasti tidak dari luar, dari kulitnya saja. Mungkin jadi anak bisa lebih paham gitu tentang Pancasila. Tidak hanya Pancasila, tidak hanya sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Pak, ini yang terakhir buat Bapak Ibu sekalian, harapan ke depan lewat Pancasila ke depan untuk anak-anak kita Gen Z ini dari sekolah Bapak dan sekolah Ibu. Ya, terima kasih. Jadi seperti pembicaraan kita tadi di dalam juga ada, begitu banyaknya sekarang anak-anak inklusi, gitu ya. Begitu banyaknya anak inklusi sehingga celah-celah terjadinya bullying juga akan semakin banyak. Nah, maka sekarang anak-anak
Gen Z ini juga harus lebih lagi dikenalkan dengan yang namanya Pancasila, di mana dalam kelima sila itu di situ juga ada pencegahan bullying dan sebagainya. Sehingga dengan banyaknya anak-anak inklusi sekarang, maka yang dikhawatirkan adanya bullying harapannya tidak akan terjadi. Baik, Bumi. Kalau dari kami untuk generasi kami supaya bisa mengamalkan isi-isi Pancasila, tadi sudah dijelaskan Pak Yordan bagaimana cara mencegah dan memilah terhadap ada zaman yang sekarang digital itu sudah dibekali, maka dari itu ini perlu diingatkan lagi, sering diingatkan lagi, apalagi ketika terjadi pembullying anak-anak juga seringkali kita pembinaan supaya tidak terulang-ulang lagi. Apalagi katakan Pak Joko tadi, sekarang kita di lingkungan sekolah kami dan sekolahnya Pak Joko itu kan juga banyak anak inklusi. Ini salah satu heterogen dari berbagai latar belakang dari sisi kemampuan akademik. Ini perlu juga kita rangkul. Anak-anak yang seperti itu kan memang perlu adanya diakui di lingkungan. Ini salah satu nilai-nilai dari Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktu dan kesempatannya. Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Sukses bagi Anda semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang ada di seluruh kota Surabaya, KIM 153 kelurahan dan 31 kecamatan. Hari ini adalah hari yang sangat indah. Kita kedatangan tamu spesial, Yordan Pataragowa. Untuk Anda, Surabaya lebih hebat, Jawa Timur tambah keren. Dari saya Petrus dan Hari. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Saat ini saya Petrus bersama dengan Kang Hari kembali lagi bersama dengan rekan kita, seorang tokoh masyarakat dan juga tokoh Jawa Timur yang selalu berbicara tentang Pancasila, dan Pancasila itu harus didengarkan dimanapun berada dan saat apapun juga kita berada. Bersama dengan Yordan Pataragowa, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur untuk kita. Selamat siang Pak Yordan. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Baik ya. Pak, ini kita mau tanya terkait dengan sarasehan atau tadi seminar yang Anda sampaikan tentang tantangan pelajar di dunia digital. Apa yang ingin Anda pesankan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur dan juga dunia pada hari ini? Ya, jadi sebetulnya ini kan terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Ada dua tantangan besar dalam dunia digital. Yang pertama yaitu hoax, ya. Yang kedua cyberbullying. Ya, kita ketahui kalau hoax itu bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, karena ketika kita menyebarkan berita hoax itu lawan perpecahan, berita yang tidak jelas, berita yang fitnah, yang provokatif, itu bisa menimbulkan disharmoni dan ujungnya nanti terjadi perpecahan. Itu sangat bertentangan dengan sila ketiga. Hal kedua, tantangan di dunia digital adalah cyberbullying. Ya, kalau dulu bullying itu terjadi di dunia nyata, kemudian cyberbullying itu adalah bullying yang ada di ruang digital dengan teknologi informasi, di media sosial, di game online, di chat atau di handphone. Nah, cyberbullying ini juga berbahaya. Dari sisi Pancasila dia bertentangan dengan sila kedua karena tidak menghargai sesama manusia, dan cyberbullying ini juga berpotensi yang dibully ini justru nanti dia akan tidak bisa berkembang kalau dia tidak bisa menyalurkan apa yang menjadi keresahannya, bahkan berpotensi untuk bunuh diri. Ya, jadi ini berbahaya. Terkait dengan perkembangan sekarang ada kampung Pancasila di kampung-kampung saat ini. Bagaimana tanggapan Pak Jordan terkait dengan hal tersebut? Ya, kita ingin agar kampung Pancasila juga menyosialisasikan kedua hal ini mengenai bahaya hoax dan bahaya cyberbullying. Dan saya percaya itu bisa dilakukan karena itu bisa dikomunikasikan dengan segenap stakeholder yang ada di kampung Pancasila, sehingga keberadaan kampung Pancasila pun bisa mencegah bahaya ruang digital bagi anak. Harapan ke depan untuk 2045, tahun Indonesia Emas, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, tentu kita berharap supaya pada tahun tersebut semua warga Indonesia sejahtera, semua bisa mengoptimalkan apa yang menjadi potensinya, dan kesejahteraan itu merata
bagi seluruh warga Indonesia, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada kesenjangan sosial, adil, makmur. Terima kasih Pak Yordan untuk waktu dan kesempatannya. Oke. Selamat siang. Ya. Semangat untuk Anda Surabaya. Saya Petrus dari Kim Butang Sewu dan Hari dari Kim Duku Sutorejo. Selamat siang. Totalitas tanpa batas. Pancasila, rumah kita. Oke.